Coba angkat tangannya, nggak lihat Ibu kalau nggak diangkat tangannya. Mana Michael? Michael, mana bilang hadir tadi? Halo, Michael Natalando. Suara Ibu kedengeran nggak, Dek? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Michael nggak dengar suara Ibu ya? Halo? Apakah suara saya kedengeran, Bu? Kedengeran. Kamu dengar nggak suara Ibu? Ini bagus loh sinyalnya. Kamu dari sini Ibu bisa lihat mana sinyal yang nggak bagus dan nggak bagus. Kamu bisa buka kameranya? Ngurah Adi Surya Wiranata. Yang Bu. Ya Bu. Oh. Carmelia May Sinta Thomas. Hadir, Bu. Kadek Cintiasih. Hadir, Bu. Kina Tessa Pardede. Hadir, Bu. Mana? Skina yang mana? Oh. Michael Leonardo. Hadir Bu. Kadek Juliani. Hadir, Bu. Putu Winda Surini. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, hadir. Oke. Ayu Wedanti Widyastini. Hadir, Bu. Gede Bismana Mahaja. Hadir, Bu. Komang Krishna Artayasa. Komang Krishna Artayasa. Komang Juniarta. Komang Juniarta. Hadir Bu. Ade Bagus Salim Hasibuan. Hadir Bu. Dwi Karmanda Putra. Hadir Bu. Mana? Mana Dwi? Amira Nindya Rizky. Amira hadir, Bu. Juni Artawan. Hadir Bu. Hadir Bu. Putu Widiantari. Hadir, Bu. Mana ya? Kok nggak kedengeran? Nggak kelihatan. Yang mana? Karena di sini banyak foto. Aku hadir, Bu. Widiantari mana? Putu Widiantari. Hadir, Bu. Saya lagi off cam. Laptopnya lagi ini dulu, Bu. Lagi lag sebentar. Coba dihidupin. Nyoman Sinta Purnama Dewi. Sinta Purnama Dewi. Hadir, Bu. Gede Suartana. Gede Suartana. Sargita Yanti. Hadir, Bu.
Oke. Nesa Prawangsa. Hadir, Bu. Oke. Sri Satria Dewi. Hadir, Bu. Yang mana? Oh. Diana Putri Rastiti. Hadir, Bu. Agrifa Octavianus Nenggolan. Hadir, Bu. Mana? Oke. Aldo Salak. Nggak ada, oke. Baik, sekarang Ibu screenshot dulu. Screenshot semuanya. Biar kelihatan berapa pesertanya yang hadir. Nanti akan direkap oleh Kortilia. Sebentar, mekanika. Muhammad Fatan Pausian. Mohon maaf. Baik, sekarang boleh dimatikan videonya untuk ini. Tetapi yang presentasi baru dihidupin videonya ya. Muhammad Fatan, mana Muhammad Fatan? Hadir, Bu. Ya, silakan dipresentasikan tugasnya. Yang lain karena soal yang diberikan kepada kalian itu beda-beda, jadi yang lain silakan menyimak ya. Kalau ada pertanyaan kita diskusi ya. Ya, silakan. Mungkin satu orang, dua saja, kamu presentasikan soal nomor 7 dan 10. Nomor 7 dan 10, ya silakan. Belum. Bisa dibesarin? Mana suaranya, Fatan? Ya, Bu. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, silakan dilanjut. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 7 dan 10. Untuk nomor 7, di sini terdapat tangki tertutup berbentuk silinder dengan tinggi 3 meter dan diameternya 1 meter. Berisi minyak dengan rapat relatif 0,8 setinggi 2,5 meter. Di atas minyak terdapat udara dengan tekanan 50 kPa. Hitung dan gambar tekanan hidrostatis pada dinding dan dasar silinder. Hitung pula gaya tekanan dasar. Kapasitasnya kilo pascal ya, bukan di KP dibaca ya, kilo pascal. Diketahui untuk di sini hanya 3 meter, diameternya 1 meter, es minyak 0,8, lalu ketinggian minyaknya 2,5 meter, lalu tekanan atmosfernya 50 kPa, lalu diubah menjadi
Newton per meter kuadrat jadi 50.000. Lalu bisa digambarkan di sini bahwa sini adalah minyak yang memiliki 2,5 meter dan di atasnya adalah udara yang sisanya adalah 0,5 meter. Pertama-tama dicari rho minyaknya adalah menggunakan rapat relatif yang ditemui 0,8 dikali dengan 1000 adalah 800. Lalu bisa dicari PA-nya dahulu dengan rumus P0 ditambah rho Hg sama dengan P0-nya sama dengan 50.000 tambah 0 sama dengan 50.000 Newton per meter kuadrat. Lalu untuk PB dasarnya dengan rumus yang sama PO ditambah P rho Hg sama dengan 50.000 ditambah 800 dikali 2,5 dikali 9,81 hasilnya 69.620 Newton per meter kuadrat. Langsung dilanjut ke 10. Kata tekanan dasarnya sama dengan berapa? Sama dengan 69.620, Bu. Itu kan baru tekanan dasar, yang ditanya gaya ya? Gaya yang di dasar berapa? Hitung pula gaya tekanan di dasar. Jadi yang baru dihitung itu adalah PB atau tekanan di dasar. Namun berapa gayanya? Gaya sama dengan tekanan dasar dikali luas. Tinggal dikalikan luas silinder. Ya, mungkin kurang sedikit aja itu di Baik, Bu. gaya tekanan. Yang tadi yang PB itu tekanan dasar, tapi gayanya adalah tekanan dasar dikali A. A-nya itu adalah luas silinder. Luas silinder itu adalah 1/4 pi D kuadrat. D-nya diameternya dia diketahui 1, maka bisa dicari ya. Ya, sebelum lanjut ke nomor 10, ada pertanyaan yang lainnya? Untuk soal nomor 7. Oke, lanjut nomor 10. Kapan? Saya lanjutkan untuk nomor 10. Di sini terdapat manometer berisi air raksa yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan dalam tangki A dan B seperti terlihat dalam gambar. Hitung perbedaan tekanan dalam kgf per cm kuadrat. Jadi di sini diketahui seperti dalam gambar ini, di mana ketinggian dari 6 ke B adalah 123 cm, ketinggian dari 5.5 dan ke 6 12 cm, dari 4 ke 5 adalah 15 cm. Lalu diketahui ini adalah air raksa, maka rapat relatifnya 13,6. Lalu dapat dihitung jenisnya adalah 13,6 dikali 1000 sama dengan 13.600. Lalu di sini diketahui dari gambar bahwa PA sama dengan P1 sama dengan P2 dan P3 sama dengan P4. Lalu dapat ditulis untuk persamaan P3 sama dengan P2 ditambah 0,7. 0,7 didapat dari 12 cm dan 15 cm diubah ke meter, lalu dikali dengan rapat jenis A. Lalu untuk persamaan P4 sama dengan PB ditambah 0,12
ditambah 1,23 dikali dapat jenis A ditambah 0,15 dapat jenis air raksa yang dihitung tadi. Lalu ditemukan tadi P3 sama dengan P4. Lalu persamaan yang tadi dimasukkan jadi seperti ini. Lalu kita hitung jadi P2 dikurang PB sama dengan 1,08 dapat jenis A ditambah 0,15 dapat jenis air raksa. P2 sama dengan PA, jadi bisa diganti menjadi PA. PA dikurang PB sama dengan 1,08 dikali 1000 ditambah 0,15 dikali 13.600. Jadi 1080 ditambah 2040 yaitu 3120 kgf per meter kuadrat. Karena diminta kgf per cm kuadrat, maka menjadi 0,312 kgf per cm kuadrat. Ya, jadi prinsipnya ini tekanan adalah sama ya di semua titik. Maka dihitung di tekanan titik 1, tekanan titik 2, tekanan di titik 3, kemudian diambil keseimbangannya. Nih. Ya, sebenarnya sudah sama persis sama dengan di buku ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalian sudah bisa baca bukunya, tetapi kalian tetap harus menghitung lagi ya, supaya terlatih tangannya. Nah, untuk yang lainnya ada pertanyaan terkait contoh soal nomor 10. Ya, Nah, untuk menghitung rapat relatif itu sudah tidak masalah ya, sudah gampang. Jadi tidak Ibu bahas lagi. Oke, terima kasih Fatan. Selanjutnya saya persilakan Gede Suartame. Gede Suartame, bisa di stop share Fatan. Gede Suartame. Ibu lihat sinyalnya bagus ya, Gede Suartame nih. Mana dia kok hilang lagi ini? Oh ya, masih turun sinyalnya. Jadi Ibu bisa memantau dari sini sinyal kalian itu bagus apa tidak ya? Nih, sekarang sudah bagus sinyalnya Gede Suartame, silakan di-share tugasnya. Oke, karena masih ada gangguan, coba nih Kadek Cintiasih. Silakan. NIM nomor berapa ya Kadek Cintiasih? 005 belakangnya Bu, NIM-nya. 05 ya. Bu, masih buka file-nya Bu ya? Yang lainnya, tolong disiapkan filenya ya, Ibu sudah pesan dari kemarin. Untuk disiapkan filenya untuk bisa dipresentasikan.
Masih lama? Kadek? Iya Bu, soalnya laptop lama Bu. Kalau gitu tunda aja dulu. Silakan Juni Artawan, Kortinya. Sudah siap sekarang Kadek? Sudah? Baik Bu, izin share screen Bu. Iya. Ya, mungkin Kadek setelah ini ya. Silakan Juni Artawan. Udah bisa kelihatan Bu. Sudah. Saya Silakan dikerjakan tugas nomor sebentar. Tugas nomor 8 sama di bawahnya. Nomor 10 nggak usah. Coba di bawahnya. 8 sama 12. Silakan, Kadek. 8, 12. Saya pakai yang ini Bu, ya biar mudah dibaca ya Bu. Iya, silakan. Juni Artawan. Lebih baik ini yang dikirim ya. Daripada tulis tangannya itu agak susah dibaca. Berarti ada yang diketik ya? Enggak, ini baru ngetik Bu. Baru saya Oh, salin. iya. Ya, silakan. Barometer saya akan menjelaskan soal nomor 8. Soalnya barometer berisi air seperti tergambar. Hitung tekanan atmosfer apabila tekanan uap dan tekanan permukaan diabaikan. Kita bisa lihat rumusnya di halaman 37 ya. Ini untuk gambar soal nomor 8. Untuk yang diketahui itu H atau ketinggiannya 8,7 meter dan Y sama dengan 1000. Untuk yang ditanya PA. Y apa gamma? Y apa tuh? Coba lihat soal nomor 1 dulu. Soal nomor 8. Barometer berisi air seperti gambar. Tekanan apabila tekanan yang 1000 itu apa? Y, Gamma air ya? Ya Bu. Gamma apa rapat massa? Rapat massa air Bu. Ya, kalau rapat massa itu gamma apa rho? Gamma. Nah, salah. Gamma ya? Ya Bu. Sebentar. Coba yang lain kasih pendapat juga. Gamma apa rho itu? Gamma Bu. Salah Bu. Bisa Di sini kedengaran Bu, gamma ditentukan pantasnya Bu. sama. Tar dulu. Barometer berisi air seperti gambar. Hitung tekanan atmosfer apabila tekanan uap dan tegangan permukaan diabaikan. Tekanan atmosfer sama dengan tekanan ditimbulkan tinggi kolom air dalam lubang. Kenapa gammanya 1000 ya? Tekanan sama dengan gamma kali H. Gamma itu rho kali G kali H. Rho-nya air 1000, harusnya kalikan G baru kali H. Rumus tekanan apa? Rumus tekanan itu kan rho kali G kali H atau gamma kali H. Gamma itu adalah rho kali G. Memang di buku ditulis gamma sama dengan 1000. Tapi jangan langsung percaya ya. Mungkin aja dia salah ketik bukunya. Mohon maaf Bu. Nggih. Boleh saya bertanya ya? Nggih. Kalau misalnya itu kan gamma ya Bu ya. Gamma Ya. itu kan ini kan jawabannya dalam satuan MKS. Makanya mungkin gamma yang dipakai itu 1000 Bu, bukan rho G. H
Kalau Rogi H itu nanti jatuhnya satuan SI, Bu. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau apa ada hubungannya dengan itu ya? Dimana kamu bisa lihat gamma itu sama dengan 1000. Satuannya dalam kilogram Fos per sentimeter. Ini halaman 37. Bisa kamu tunjukkan di mana kamu bisa argumen itu di buku satuan yang dalam satuan MKS gitu ya kamu bilang? Ya, niru. Ada di Iya, Bu. Ya. Ya oke lah, teruskan dulu. Memang di buku jawabannya dia pakai gamma ya. Ya. Baik, untuk Y-nya Oke, lanjutkan dulu. Tulis di sana satuannya ini gitu. Dengan sistem MKS gitu ya. Ada di buku sebenarnya. Ya lanjut, Juni. Ya. ya, Bu. Baik, Oke. untuk Y-nya itu gamma ya. Mohon maaf, untuk PA-nya sama dengan H dikali gamma. Untuk PA sama dengan 8,7 dikali 1000. PA sama dengan 8. Jadi jawaban untuk PA 8.700 kg per meter persegi. Jika diubah ke cm persegi, jadi 0,87 kg per cm persegi. Terima kasih. Oke. Yang lain ada bertanya selain kasus gamma tadi, gamma sama dengan 1000, bukan gamma kali rho. Mohon maaf, Bu. Kalau untuk keterangan gamma itu 1000 kgf per meter pangkat 3 ada di halaman 15, Bu. Itu yang di paragraf paling pertama itu. Kan di sini dikonversi sistem MKS ke SI kan. Nah, tekanan sama dengan kalau sistem MKS adalah kilogram Fos per meter persegi. Kalau sistem SI adalah Newton per meter persegi. Tetapi rumus tekanan itu berat jenisnya kilogram Fos per meter persegi. Kemudian kalau rapat massa, ada dijelaskan berat jenis air diketahui di soal? Tidak ada, Bu. Ya, ada. Kalau berat jenis iya gamma, kalau rapat massa, berat jenis itu di halaman berapa berat jenis air sama dengan 1000? Mohon maaf, Bu, di halaman 15. Halaman 15. Bentar. Oke. Gammanya ini. Tekanan atmosfer adalah gamma sama dengan 1000 kg Fos per meter kubik atau 1 ton per meter kubik. Apabila suatu permasalahan digunakan dalam satuan SI, maka semua hitungan menggunakan rapat massa. Dan nilai untuk air pada 4 derajat Celcius adalah rho 1000. Sedangkan pada sistem pemakaian MKS, hitungan dilakukan dengan menggunakan berat jenis yang nilainya sama dengan ini. Baik, terima kasih jawabannya. Mungkin Ibu nggak perhatian tadi. Siapa yang memberi jawaban tadi? Bisma, Bu. Ini Mahir 012, Bu. Mahir 012. Kok di sini namanya Bisma Mahaja? Ya, Bu, itu nama saya, Bu. Bisma Mahaja. Kok tadi bilang Mahir?
Oke, lanjut silakan Juni. Ya, jadi tahu sekarang ya, Ibu pikir sama saja. Oke, lanjut. Mungkin yang lain ada yang seperti Ibu atau sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan dilanjut Juni. Baik, saya lanjutkan ke soal Oke. nomor 12. Oke. Untuk soal nomor 12, tangki tertutup berisi minyak dengan S sama dengan 0,85. Apabila tekanan udara di atas permukaan minyak adalah 1,2 kg per sentimeter, berapa tekanan pada titik yang berada 5 meter di bawah permukaan minyak? Untuk penyelesaiannya, yang diketahui itu S sama dengan 0,85. Untuk PO sama dengan 1,2 kg per sentimeter persegi, atau sama dengan 12.000 kg volt per meter persegi. Yang ditanya PA. Untuk jawabannya, S sama dengan dapat air raksa per dapat air sama dengan 13,6. Untuk rho minyak, maaf ini rho. Gamma itu berat jenis ya. Kalau rapat massa itu rho. Baik, Berat jenis ya. Memang agak membingungkan kalau kadang-kadang. Coba itu dilihat di tabel 1. Kalau gamma itu berat jenis, kalau rho itu rapat massa. Ya, biar kamu nggak salah. Ya, lanjut nah. Kalau kamu nulis sama di sana, berarti berat jenis ya. Ya, Bu. Untuk rho minyak per 1000 sama dengan rho minyak sama dengan 850 kg per meter persegi. Untuk PA-nya sama dengan A dikali gamma minyak ditambah PU sama dengan 5.850 ditambah 12.000. Jadi hasilnya adalah 16.250 kg volt per meter persegi. Atau kalau diubah ke cm persegi jadinya 1,625 kg volt per cm persegi. Ya, yang lain ada pertanyaan atau komentar terkait soal tangki yang tertutup berisi minyak? Oke, kalau sudah, terima kasih Juni. Nah, kita lanjutkan ke Sintiasi. Kadek Sintiasi, sudah siap Kadek? Sudah, Bu. Nah, silakan. Oke, Kadek Sintiasi, silakan soal nomor 25 sama satu lagi, atau satu saja, soal nomor 25 saja, silakan. Ya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan soal nomor 25, di mana soalnya itu adalah pintu lingkaran seperti tergambar di samping mempunyai sendi pada sumbu horizontalnya. Apabila pintu dalam kondisi seimbang, tentukan hubungan antara HA dan HB sebagai fungsi dari YA dan YA, YB, dan D. Penyelesaiannya, pertama-tama
mencari luas pintu, di mana luas pintu dari A-nya itu 1/4 pi D kuadrat. Kemudian cari gaya tekanannya. Di FA, gaya tekanannya itu ada A, HA, YA sama dengan, karena ada diketahui A-nya itu adalah 1/4 atau pi/4 D kuadrat, dikali HA, YA. Kemudian yang FB juga A-nya sudah diketahui pi/4 D kuadrat dikali HB dikali YB. Kemudian kita mencari pusat tekanan, di mana Y pada tekanan A itu sama dengan ketinggian A ditambah momen inersia per A luas pintunya dikali HA, sama dengan HA ditambah pi momen inersianya itu pi/64 D pangkat 4 per pi/4 D kuadrat dikali HA, sama dengan HA ditambah D kuadrat per 16 HA. Kemudian mencari Y di tekanan B, itu ada ketinggian B-nya ditambah momen inersianya per A kali HB sama dengan HB ditambah pi/64 D pangkat 4 per pi/4 D pangkat kuadrat HB dikali HB sama dengan HB ditambah D kuadrat per 16 HB. Karena sudah diketahui tekanan Y pada tekanan A dan tekanan B, kemudian cari momen terhadap sendi adalah 0, di mana sigma momen di S itu sama dengan 0. Kemudian FA dikali Y tekanan di A sama dengan FB dikali Y tekanan di B, di mana FA-nya diketahui pi/4 D kuadrat dikali HA dikali YA dikali HA ditambah D kuadrat per 16 HA dikurang HA. Sama dengan pi/4 D kuadrat HB Y dikali YB dikali HB ditambah D kuadrat per 16 HB dikurang HB. Maka dapat dihasilkan HA-YA dikali D kuadrat per 16 HA sama dengan HB dikali YB dikali D kuadrat per 16 HB. Maka semua ini bisa dicoret-coret, hasilnya YA sama dengan YB. Jadi supaya pintu dalam kondisi seimbang, maka YA dan YB, dengan kata lain zat cair ini adalah sama. Yang lain, ada komentar? Benar. Jadi tekanannya sama ya. Tapi tadi fungsi D kok nggak kelihatan ya, D? Coba ke bawah lagi sedikit, D. D-nya itu menjadi hilang ya. Jadi dicoret ya. HA dan HB itu kan nggak sama ya, Dek ya? Apa bisa dicoret? HA dan HB, tinggi tinggi air dan tinggi B itu tidak sama, apa bisa dicoret ya? Kalau D kuadrat per 16 HA, D kuadrat per 16. Oh iya. HB-nya itu dicoret sama HB di bawahnya, ya. Ngerti? Iya, Bu. Ya, ya oke. Jadi tinggal gamma A dan gamma B. Ya, yang lain ada komentar? Tidak? Nggih, terima kasih Kadek. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu persilakan yang tadi Suartana. Gede Suartana sudah bisa sinyalnya? Hilang lagi ya? Nesa Prawangsa. Nesa Prawangsa. Ya, silakan. Izin share screen, Bu. Ya, silakan.
Soal 1 itu sudah tadi dibahas. Oke, lanjut ke bawahnya. Ya, silakan nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2. Yang soal nomor 2 ini pada buku itu soal nomor 9. Pertanyaannya, tangki tertutup berisi zat cair dengan S sama dengan 0,8 mengalami tekanan. Tekanan di atas permukaan zat cair adalah P0 sama dengan 0 kgf per cm kuadrat. Hitung tekanan pada dasar tangki dan tinggi kolom zat cair yang naik di dalam tabung vertikal. Untuk gambarnya seperti itu. Penyelesaiannya diketahui S sama dengan rho minyak per rho air sama dengan 0,8. Jadi PM sama dengan rho minyak sama dengan 0,8 kali 1000 sama dengan 800 kg per meter kubik. Untuk P0-nya sama dengan 0,5 kgf per cm persegi sama dengan 5000 kgf per meter persegi. Ditanya hitung tekanan dasar tangki atau P dasar dan tinggi kolom zat cair yang naik di dalam tabung vertikal. Untuk jawabannya seperti ini. Yang pertama itu tekanan pada dasar atau P dasar sama dengan H kali gamma plus P0 sama dengan diketahui hanya itu adalah H dari permukaan air hingga ke dasarnya itu adalah 1,4 meter dikali 800. 800-nya itu merupakan rho minyak plus 5000. 5000 itu merupakan P0 sama dengan mendapatkan hasil dari tekanan pada dasarnya itu 6120 kilo kgf per meter persegi. Untuk yang kedua, tekanan pada kedalaman 1 meter. Untuk mencari P1 atau kedalaman pada 1 meter sama dengan bersama rumusnya dengan untuk mencari P dasarnya itu yaitu H kali gamma plus P0. Jadi untuk mencari P1-nya itu sama dengan ketinggiannya itu adalah 1 meter dikali 800. 800-nya itu merupakan rho minyak, rho M plus 5000 sama dengan mendapatkan hasil 5800 kgf per meter persegi. Untuk yang ketiga, tinggi zat cair di dalam tabung. Tinggi zat cair di dalam tabung dengan menggunakan rumus yaitu H P1 per gamma sama dengan P1-nya telah kita dapat atau kita peroleh dengan hasil 5800 kgf per meter persegi per untuk gamanya itu 800. Jadi hasilnya itu adalah 7,25 meter untuk tinggi zat cair di dalam tabung. Ya, terima kasih Nesa ya panggilannya. Ya. Yang lain ada komentar? Nomor kedua nomor sio sing ada. Tidak ya. Sebentar. H-nya itu tinggi 1 meter sama dengan ketinggian H ya. Jadi dihitung dulu tekanan di sebelah kiri yaitu tekanan air setinggi lubang pipa yang kecil, kemudian karena dia seimbang disamadengankan dengan tekanan di pipa sebelah. Itu prinsipnya ya, tekanan sama di segala arah. Nih, kalau ada pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih. Saya lanjutkan dengan Diana Putri Rastiti. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Diana Putri Rastiti ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Izin share screen, Bu. Ya.
Apakah sudah terlihat, Bu? Udah, ya silakan. Coba lanjut ke bawah, satu tabung hampir sama, terus ke bawah lagi, tekanan absolut sama pada tabung. Tangki tertutup. Nah, ini tekanan lagi ke bawah. Ini sudah tadi, ini sudah tadi. Nah, oke, nomor 5 coba. Nomor 5, ya. Yang lainnya coba diperhatikan ya, mungkin saja soal yang kalian kerjakan tidak dikerjakan oleh Diana ya. Silakan nomor 5. Baik. Soal nomor 5, manometer air raksa digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan di dalam tangki A dan B yang berisi zat cair dengan rapat relatif masing-masing. SA sama dengan 0,75 dan SB sama dengan 1. Hitung perbedaan tekanan antara A dan B. Pada buku merupakan soal nomor 11. Gambarnya seperti ini. Diketahui SA sama dengan 0,75, SB sama dengan 1. Ditanya perbedaan tekanan antara A dan B atau PA min PB. Yang pertama-tama kita mencari rapat relatif zat cair dan B. Dengan rumus SA sama dengan rho zat cair A per rho air. Maka rho zat cair A sama dengan 0,75 dikali 1000. Mendapatkan hasil 750 kg per meter kubik. Untuk mencari SB, untuk mencari rho zat cair B, menggunakan rumus SB sama dengan rho zat cair B per rho air. Rho zat cair B sama dengan 1,0 dikali 1000. Mendapatkan hasil 1000 kg per meter kubik. Maka rapat relatif zat air raksa dicari dengan rumus S air raksa sama dengan rho air raksa per rho air sama dengan 13,6. Jadi rho air raksa sama dengan 13,6 dikali 1000 sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Maka perbedaan tekanan antara A dan B, PA ditambah 0,32 ditambah 0,12 ditambah 0,2 dikali, ini merupakan tingginya atau H, dikali rho zat cair A dikali G sama dengan tekanan di B atau PB ditambah 0,12 dikali rho zat cair di B dikali G ditambah 0,2 rho air raksa dikali G. Maka PA min PB sama dengan 0,12 dikali 1000 dikali 9,81 ditambah 0,2 dikali 13.600 dikali 9,81 min 0,64 dikali 750 dikali 9,81. PA min PB sama dengan 23.151,6 Newton per meter persegi, atau jika dirubah ke kilonewton per sentimeter persegi menjadi 23,152 kilonewton per sentimeter persegi. Jadi perbedaan tekanan antara A dan B adalah 23,152 kilonewton per sentimeter persegi. Sekian, Bu. Ya, baik. Coba ke atas lihat gambarnya. Yang ditanya adalah perbedaan tekanan di A dan di B dengan jarak sekian. Rapat masanya juga beda ya. Ya, betul. Perbedaannya tekanannya sekian, tapi dalam kondisi seimbang. Ada yang lain komentar? Silakan. Oke, kalau sudah jelas, baik. Terima kasih Diana. Sekarang Ibu beri kesempatan. Oke, silakan di stop share ya. Sekarang Ibu beri kesempatan. Siapa yang mau mempresentasikan tugasnya? Ada. Oke, Amira, Nidia Rizky.
Amira, bisa dengar? Halo Bu, apa suara saya terdengar? Iya, tapi kecil sekali ya. Bisa dikerasin sedikit. Silakan di-share tugasnya. Apa sudah terlihat Bu? Screen saya. Ya, sudah, silakan. Nomor berapa ya Bu? Silakan turun lagi. Turun lagi. Oke, nomor 4. Nomor 4. Manometer ditempatkan pada tangki yang berisi 3 macam fluida berbeda seperti ditunjukkan pada gambar. Hitung perbedaan elevasi muka air raksa di dalam manometer. Diketahui PU-nya itu 30.000 Pascal. H1-nya 3 meter, H2-nya 2 meter. Terus rapat relatif minusnya 0,82, rapat relatif airnya 1. Terus yang di sana itu ini dikali P dasar sama dengan PU dikali rho 1 dikali gamma dikali H1 ditambah rho 2 dikali gravitasi dikali H2. Yaitu PU-nya 30.000 ditambah rho 1-nya 0,82 dikali 1000 dikali 9,81 dikali 3 ditambah 1000 dikali 9,81 dikali 2. Yaitu hasilnya 73.752,6 Pascal. P dasar ditambah H gamma 2 sama dengan PA ditambah H gamma 3. Yaitu P dasarnya 73.752,6 ditambah 1 dikali 1000 dikali 9,81 sama dengan 0 ditambah Y dikali 13,6 dikali 1000 dikali 9,81. Nah, dengan 83.562,6 sama dengan 133.416. Y sama dengan 83.562,6 dibagi 133.416. Ini sama dengan 0,626316. Oh sih. Ya, pada prinsipnya sama saja dengan soal sebelumnya ya, terkait dengan tekanan. Di tekanan dasar itu ada tekanan akibat udara, ada tekanan apa itu? Akibat tekanan 3 macam fluida di tekanan dasarnya ya. Sehingga Y bisa dicari. Yang lain, ada komentar? Tidak, Amira nih NIM-nya berapa ya? Sebentar bicara ini. NIM-nya belakangnya 017. 017. Ya, belajar lagi ya. Iya, Bu. Oke, silakan stop share. Yang lainnya, Ibu beri kesempatan. Ada yang mau share tugasnya? Kalau tidak, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Kade Ayu Wedanti, silakan. Share screen Bu.
Ya, silakan. Bisa dibesarin? Ya. Ya. Itu soal nomor berapa tuh? Ya, silakan nomor 3. Oke, baik. Untuk soal nomor 3 itu pada nomor 18 di buku. Soalnya plat dengan bentuk campuran yaitu gabungan bujur sangkar dan segitiga. Apabila plat terendam dengan posisi vertikal di dalam air, sedemikian sehingga puncak segitiga A berada pada permukaan air. Hitung tekanan total pada plat dan pusat tekanan. Yang diketahui itu H pada segitiga 2 meter, B segitiga 3 meter, dan sisi pada bujur sangkar itu 3 meter. Yang ditanya adalah F total dan YP. Yang pertama kita tinjau dulu dari segitiga ABC. Untuk luasnya itu, mohon maaf di situ kekurangan rumusnya yaitu 1/2 B dikali H. Jadi 1/2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 3 meter persegi. Untuk kedalaman pusat beratnya yaitu Y01 sama dengan H01 dengan rumus 2/3H. Yaitu 2/3 dikali 2 maka hasilnya 1,3333 meter. Untuk momen inersia terhadap pusat berat, rumusnya itu adalah 1/36 B dikali H pangkat 3. Jadi 1/36 dikali 3 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 0,6667 meter pangkat 4. Lalu kita cari lagi S1-nya itu dengan rumus gamma dikali H01 dikali A1 sama dengan 1000 dikali 1,33 dikali 3. Maka hasilnya adalah 4000 kg forge. Jika dikonversi jadi ton, maka 4 ton. Selanjutnya, YP1 sama dengan Y01 ditambah momen inersia 0 per AY0. Jadi 1,3333 ditambah 0,6667 per 3 dikali 1,3333. Maka hasilnya adalah 1,5 meter. Selanjutnya kita tinjau untuk bujur sangkarnya. Luasnya itu merupakan S kuadrat atau B dikali H. Jadi 3/2 sama dengan 9 meter persegi. Kedalaman pusat beratnya itu Y022 sama dengan H02. Dengan rumusnya itu adalah H kecil ditambah H besar per 2. Sama dengan 2 ditambah 3/2, maka hasilnya 3,5 meter. Selanjutnya, momen inersia terhadap pusat berat. Jadi I0 sama dengan rumusnya itu 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali 3 dikali 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 6,75 meter pangkat 4. Selanjutnya untuk cari F2-nya itu rumusnya gamma dikali H02 dikali A2 sama dengan 1000 dikali 3,5 dikali 9. Hasilnya adalah 31.500 kg force. Dikonversi menjadi ton menjadi 31,5 ton. Selanjutnya YP2 sama dengan Y02 ditambah I0 per AY0 sama dengan 3,5 ditambah 6,75 per 9 yaitu luasnya dikali 3,5 sama dengan 3,7143 meter. Selanjutnya kita masuk pada mencari jawabannya yaitu tekanan total pada plat. Tekanan total itu rumusnya F1 ditambah F2. Jadi F1-nya itu 4 dan F2-nya itu 31,5 dalam ton, jadi 35,5 ton. Selanjutnya pertanyaan kedua, momen terhadap titik A pada permukaan air atau YP.
Rumusnya itu adalah FYP sama dengan F1 dikali YP1 ditambah F2 dikali YP2. Maka untuk mencari YP-nya sama dengan F1 dikali YP1 ditambah F2 dikali YP2 per F. Maka 4 dikali 1,5 ditambah 31,5 dikali 3,7143 per 35,5 sama dengan 123 per 35,5, maka hasilnya adalah 3,4648 meter. Sekian, terima Ya. kasih. Ya, udah cukup lumayan panjang ya penjelasannya, sudah bagus. Intinya mencari titik keseimbangan gaya total dengan pusat titik berat. Cuman di sini perlu diingat untuk inersia segitiga itu sepertiga 6 BH pangkat kuadrat ya. Tapi kalau persegi itu per 12 BH kuadrat. Itu yang perlu diperhatikan ya. Ada pertanyaan? Yang lain sudah jelas? Yang lain bukan berarti santai ya, ikut mempelajari apa yang sudah dipresentasikan temannya. Baik, terima kasih. Apa namanya tadi? Wedanti. Tidak, Wedanti. Yeah. Terima kasih. Oke, kita cukupkan ya. Ada yang lagi mau mempresentasikan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Kadek Juliani. Kadek Juliani. Armelia juga mau, Bu. Ya. Istri juga, Bu. Ya, oke. Coba sekarang Kadek Juliani. Baik, Kadek Juliani. Nah, artinya kita lanjut ke materi berikutnya. Kita bahas tentang keseimbangan benda terapung. Ya. Keseimbangan benda terapung. Coba lihat bukunya di halaman 75. Lagi sedikit aja. Kadek Juliani. Sudah lihat? Yang lainnya juga semua. Made, siapa namanya nih? Manda Putra juga. Silakan lihat bukunya di bab 4, keseimbangan benda terapung. Sudah lihat semua? Ya. Ibu tidak akan banyak menjelaskan karena itu bisa dibaca sendiri. Tetapi yang perlu Ibu titik beratkan adalah apabila suatu benda diletakkan pada zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam, terendam, atau terapung. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya itu adalah karena ada gaya berat dan gaya apung. Gaya apung ini bisa dijelaskan berdasarkan hukum Archimedes. Bagaimana bunyi hukum Archimedes? Menyatakan bahwa benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Dengan kata lain, apabila benda terendam atau terapung di dalam zat cair, maka resultan gaya yang bekerja padanya adalah sama dengan perbedaan antara tekanan ke atas maupun ke bawah pada benda tersebut karena berat benda. Nah, untuk mengaplikasikan hukum Archimedes ini, silakan dilihat contoh 1. Kadek Juliani, coba dijelaskan contoh 1. Batu di... Ya, udah kok bukunya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan dijelaskan. Batu di udara mempunyai berat 500 Newton, sedangkan beratnya di dalam air adalah 300 Newton. Hitung volume dan rapat relatif batu.
Penyelesaian gaya apung FB adalah sama dengan perbedaan antara berat batu di udara dan di dalam air. FB sama dengan W di udara dikurang W di air, sama dengan 500 dikurang 300 sama dengan 200 Newton. Menurut hukum Archimedes, gaya apung adalah sama dengan berat air yang dipindahkan batu. Berat air yang dipindahkan batu adalah sama dengan perkalian antara volume air yang dipindahkan dan berat jenis air. FB sama dengan gamma dikali V sama dengan PGV sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali V. Hasilnya 9810 volt. Dari kedua nilai FB di atas, 200 sama dengan... Sebentar, biar nggak keterusan salah. V itu adalah volume. Ya, bukan volt. Ya. Baik, Bu. FB itu sama dengan gamma kali volume. Sama dengan rho dikali G dikali volume. Oh ya, silahkan lanjut. 1000 dikali 9,8 dikali volume, hasilnya 9810. Dari kedua nilai FB di atas, 200 sama dengan 9810 sama dengan jika diubah ke dalam meter kubik hasilnya 0,0204. Volume air adalah sama dengan volume batu, sehingga volume batu adalah V sama dengan 0,0204 meter kubik. Berat batu di udara adalah sama dengan berat jenis batu dikalikan dengan volume batu. W di udara sama dengan gamma dikali volume, sama dengan rho dikali G dikali volume. 500 sama dengan rho dikali 9,81 dikali 0,0204. Rho sama dengan 2500 kg per meter kubik, sama dengan S sama dengan rho per rho air sama dengan 2500 dibagi 1000, hasilnya 2,5. Pusat apung B adalah titik pada mana gaya apung bekerja. Pusat apung ini merupakan pusat berat dari volume cair yang dipindahkan. Iya. Sekarang jelas nggak semuanya, termasuk Kadek Juliani juga ya, bahwa ada benda yang kalau kita letakkan di udara maupun di dalam air itu beratnya berbeda. Nah, perbedaan berat itu adalah disebut dengan gaya apung yang menyebabkan benda tersebut terapung. Nah, untuk menghitung gaya apung itu adalah sama dengan gamma atau berat jenis dikali volumenya. Ya. Volumenya itu belum diketahui berapa volumenya yang harus dipindahkan. Tadi bukan satuannya dirubah ya, satuannya memang meter per kubik. Ya, bukan meter kubik. Jadi 200 itu sama dengan berat benda di air. Perbedaan berat benda atau gaya apungnya. Itu sama dengan FB. FB itu 9810 kali volume. Ya, volume air. Sehingga volume air diperoleh 0,02. Dengan diketahui volume air, maka rapat massa air dapat diketahui yang besarnya 2500. Maka rapat relatifnya diketahui 2,5. Jadi ini bukan air seperti yang rapat massanya 1000 ya rapatnya. Karena diketahui rapat massanya 2500 itu cukup besar ya. Cukup besar rapat massanya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya? Oke, contoh soal 2, siapa yang mau bahas? Saya, Bu. Siapa? Karmelia, Bu. Karmelia, silakan. Contoh soal nomor 2. Nah, kubus kayu dengan panjang sisinya 0,5 meter mempunyai rapat relatif 0,6 mengapung di air. Hitung bagian kubus yang terendam. Yang jelas, nggak jelas. A, I, U, E, O-nya itu biar jelas. Oke, Bu. Ulang ya, Bu.
kubus kayu dengan panjang sisi-sisinya 0,5 meter, mempunyai rapat relatif 0,6 mengapung di air. Hitung bagian kubus yang terendam dalam air. Diketahui panjang sisinya 0,5 meter sama S-nya 0,6. Jadi bisa dicari gamma bendanya dengan cara gamma benda sama dengan S dikali gamma air. Jadinya 0,6 dikali 1000 jadinya 600 kgf per meter pangkat 3. Untuk berat bendanya bisa dicari dengan cara W sama dengan gamma benda dikali volume. Jadi 600 dikali 0,5 pangkat 3. Ketemu 75 kgf. Gaya apungnya bisa dicari dengan FB sama dengan gamma air kali volume air yang dipindahkan benda. Jadi ketemunya 1000 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali D menjadi 250 D. Pada kondisi mengapung, berat benda adalah sama dengan gaya apung. Jadi W sama dengan FB. Jadi 75 sama dengan 250 D. Nanti D-nya jadinya 75 dibagi 250. Jadinya D-nya 0,3 meter. Jadi Ya, kedalaman dibayangkan kubusnya ini Carmelia ya namanya. Bisa ya tugasnya bukan sekedar membaca ya, tetapi membahas. Ya, tugasnya. Rapat relatif yang diketahui itu rapat relatif apa? Rapat relatif kubus kayunya, Bu. Bendanya ya. Bendanya. Kubus kayunya. Ya. Jadi sehingga dari situ diketahui berat jenisnya benda tersebut adalah 600 kg per meter kubik kan gitu. Nah, sekarang mau menghitung berat benda. Karena rapat berat jenisnya sudah tahu, dikalikan volumenya. Dari mana tahu volume benda? Volume. Kan ini kubus jadinya S pangkat 3. Oke. Jadi sisi-sisinya dikalikan 3 ya. Iya. Artinya dasar, tinggi, sama tebal. Sehingga diketahui beratnya segitu. Nah, sekarang menghitung gaya apung. Ya. Gaya apung diketahui berat air atau gamma air, berat jenis air, kali volume air yang dipindahkan. Berapa volume air yang dipindahkan? Kenapa kali D? D itu apa? D-nya itu kedalaman. D. Kedalaman. Kedalaman apa? Kedalaman kubus kayu. Kedalaman kubus kayu yang terendam air. Yang terendam air. Jadi D itu adalah kedalaman kubus kayu yang terendam air. Jadi tidak full dia air itu mengapung ya. Jadi hanya sebagian. Nah, itulah yang dihitung berapa kubus yang masuk ke dalam air sehingga didapatlah besarnya 0,3 meter. Padahal sisi kubus itu tingginya 0,5 meter. Berarti tinggi kubus di udara besarnya seberapa? Tinggi 0,2. 0,5 dikurang D. Iya. Oke, yang lain ada pertanyaan berkaitan dengan gaya apung? Tidak. Oke. Sekali lagi, siapa yang mau menjelaskan contoh 3? Ya, Bu. Silakan. Komang Krisna Artayana. Artayasa ya. Silakan. Loh, ini tadi nggak ada ya? Dipanggil-panggil nggak ada. Ini kok bisa dia? Pokoknya tadi waktu absen sinyalnya saya jelek gitu. Oke, silakan. Saya akan jelaskan contoh 3. Balok kayu dengan panjang 1,0 meter, lebar 0,4 meter, dan tinggi 0,3 meter, mengapung di atas jadi air dengan sisi tingginya vertikal.
Dapat relatif kayu S sama dengan 0,7. Hitung volume air yang dipindahkan dan letak pusat apung. Jadi di sini kita menggunakan sistem satuan SI. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 1,0 dan kali 0,4 dan dikali tingginya 0,3. Jadi volumenya 0,12 meter kubik. Berat balok W sama dengan rho balok kali G kali volume. Rho balok didapat dari dapat relatif dikali rho air. Lalu dikali G dan dikali volume. Rho balok sama dengan 0,7 kali 1000. Jadi rho baloknya itu 700, lalu dikali G 9,81, lalu dikali volume 0,12. Jadi hasilnya 824 0,4 Newton. Lalu kita bisa mendapatkan volume air yang dipindahkan oleh benda. Jadi sama dengan berat balok per berat jenis air. W-nya tadi udah didapat 824,0,4 Newton dibagi gamma. Jadi gamanya itu dapat dari rho air, gamma air dapat dari rho air dikali G. 800,04 per 1000 kali 9,81. Jadi hasilnya 0,084 meter kubik. Jadi volume air yang dipindahkan adalah hasilnya 0,084 meter kubik. Lalu kita mencari kedalaman bagian balok yang terendam air. D sama dengan volume air yang dipindahkan. Itu hasilnya 0,084 dibagi tampang lintang balok pada permukaan air atau luas sisi atas dari balok. Jadi P per A, volume air yang dipindahkan dibagi luas, sama dengan 0,084 per panjang kali lebar atau 1,0 kali 0,4. Jadi hasilnya 0,21 meter. Lalu kita bisa mendapatkan letak pusat apungnya. OB sama dengan D per 2. D-nya 0,21 meter dibagi 2 sama dengan 0,105 meter. Jadi letak pusat apungnya adalah 0,105 meter dari dasar balok. Oke. Jelaskan sekarang, bukan hanya sekedar dibaca ya. Jadi ada balok kayu dengan dimensi 1 kali 0,4 kali 3 ya. Sehingga volume kayunya diketahui 0,12. Nah, mengapung di air yang sisi tinggi, di air dengan sisi tingginya vertikal. Maksudnya gimana tuh? Mengapung di air dengan sisi tingginya vertikal. Berarti tingginya itu yang tingginya 0,3 berarti 0,3-nya yang vertikalnya ya. Kemudian rapat relatif kayu 0,7 sehingga rho kayu atau berat jenis kayu bisa dihitung. Yang ditanya, hitung volume air yang dipindahkan dan letak pusat apung. Berarti volume air volume air yang dipindahkan sama dengan volume kayu yang terendam air, gitu ya. Jelas semua. Sekarang dicari adalah berapa volume kayu yang terendam air. Pertama, hitung dulu volume balok sudah dapat. Kemudian berat balok sudah tahu. Sehingga volume air yang dipindahkan oleh benda tersebut adalah berat balok dibagi berat jenis air.
yaitu sebesar volume balok loh ini, volume balok sama berat jenis itu 0,084. Tetapi berapa kedalaman balok yang terendam air, itulah volume yang dipindahkan. Ya, volume air yang dipindahkan itu bukan berarti volume balok seluruhnya, bukan ya. Volume air yang dipindahkan adalah berat balok dibagi berat jenis air. Tetapi belum segitu yang terendam air. Dibagi tampang lintang balok pada permukaan air. Tampangnya 1 dikali lebarnya. Maka diketahui kedalaman balok yang terendam air itu sebesar 0,21 meter. Padahal tinggi balok 0,3 meter. Maka berat letak apungnya itu adalah karena dia persegi adalah D/2 sebesar 0,105. Sudah jelas itu? Yang lain? Sudah, Bu. Nah, nanti kalau ada soal ujian yang parameternya dibolak-balik, itu kalian harus paham ya. Misalnya ternyata yang diketahui adalah pusat beratnya. Diketahui letak pusat apungnya, maka berapakah tinggi balok? Nah, itu harus kalian tahu. Bolak balik ya. Oke, untuk materi hidrostatika dan berat benda terapung, silakan dipelajari lagi, dibaca lagi contoh soal ke belakang, masih banyak contoh soalnya ya. Nanti kalau nggak ada yang kurang jelas, silakan kita diskusi lewat WA. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dulu ke kinematika air. Itu ada halaman sebentar. Di bab 6. Kinematika zat cair, halaman 125. Sudah bisa lihat? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tidak, Ibu nggak tahu kalian masih ada di sini apa enggak. Takutnya Ibu ngomong sendiri nanti di sini. Oke, kita lanjutkan saja kinematika zat cair. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang hidrostatika. Kinematika zat cair itu artinya mempelajari zat cair yang bergerak atau dinamik, hidrodinamika air ya. Nah, coba dilihat di pendahuluannya itu, penting nih. Kenapa Ibu tekankan? Kinematika aliran adalah mempelajari gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang menyebabkan gaya tersebut. Nah, dalam hal ini dipelajari kecepatan di setiap titik dalam medan aliran pada setiap saat. Nah, di dalam aliran zat cair, gerak partikel itu sulit diikuti. Oleh karena itu, biasanya ditentukan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi waktu. Nah, mungkin kalian nggak paham dulu apa sih yang dimaksud, apa yang dibaca sama Ibu. Nah, artinya setelah kecepatan didapat, maka diperolehlah distribusi tekanan pada gaya yang bekerja. Nah, misalnya contoh zat cair yang bergerak, aliran pada sungai. Ya, pernah melihat air mengalir di sungai? Pernah ya, tanpa meninjau gaya yang menyebabkan air tersebut bergerak. Tentu proses gravitasi air akan bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Ya. Nah, untuk meninjau berapa kecepatan partikel air tersebut, kita belum tahu berapa kecepatan partikelnya. Maka dapat dilakukan dengan cara
ngukur kecepatan air pada suatu titik. Ya. Nah, aliran air itu ada beberapa jenis seperti aliran invisit atau viskos, ada aliran kompresibel, ada aliran laminer atau turbulen, ada aliran mantap, ada aliran seragam, ada aliran 1, 2, 3 dimensi, ada aliran rotasional, tak rotasional. Nah, definisi-definisi itu silakan dibaca. Kalau ibu yang bacakan, kalian ngantuk. Ya, silakan dibaca apa sih yang dimaksud dengan aliran invisit atau aliran viskos. Apa yang dimaksud dengan aliran kompresibel? Apa yang dimaksud aliran laminer? Semua sudah ada di buku, tinggal dibaca. Tapi perlu dilihat, coba lihat gambar 6.2. Sudah lihat? Apa perbedaan gambar 6.2 yang di atas sama di bawahnya? Di situ dijelaskan gambar 6.2 adalah aliran turbulen dalam pipa. Apa beda aliran turbulen dengan aliran laminer? Nah, caranya nanti kalian klik di YouTube ya, supaya kalian kan belum praktikum. Klik di YouTube, dicari identifikasi judulnya aliran laminer dan turbulen gitu ya. Jadi kalian punya bayangan seperti apa sih aliran laminer dan turbulen. Bisa. Kemudian percepatan partikel zat cair. Seperti apa kalau air mengalir melalui curat dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menghitung volume atau debit aliran. Karena air mengalir, maka yang dihitung debit. Ya. Debit aliran atau berapa debit air itu sama dengan A dikali V. A itu adalah luas penampang dikali kecepatan. Ya. Q sama dengan A dikali V. Ya. Kemudian ada beberapa persamaan yang berlaku pada dinamika zat cair atau kontinuitas atau kinematik zat cair. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas artinya bahwa air yang mengalir memiliki debit yang sama. Ya. Debitnya itu sama dengan konstan. Berarti luas penampang dikali kecepatan di titik 1 sama dengan luas penampang di titik 2 dikalikan kecepatan 2. Nah, kalau misalnya aliran air bercabang seperti gambar 6.13, coba dilihat gambar 6.13, maka akan berlaku Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Ya, di situ nanti ada beberapa contoh soal, silakan dikerjakan. Ya. Kemudian hanya hukum kontinuitas saja yang dibahas di sini ya. Momentum sama persamaan energi tidak dibahas. Nah, contoh soal 2, 1, 2, dan 3 silakan dulu dikerjakan. Ya, maksudnya dikerjakan tuh di latihan soal. Ya. Kemudian kerjakan latihan soal 1, 2, dan 3. Jelas? Halo? Jelas, Bu.
Halo, Bu. Suara Ibu masih kedengaran nggak tadi waktu Masih, Bu. penjelasan? Jelas, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Aman, Bu. Dengar, Bu. Masuk, Oke. Bu. Dengar, Bu. Aman. Oke. Jadi setelah kita mempelajari hidrostatika, yaitu zat cair yang diam, sekarang kita masuk ke hidrodinamika. Belajar tentang kinematika zat cair, ya. Di dalam kinematika zat cair kita akan banyak belajar tentang menghitung debit. Debit itu adalah rumusnya A dikali kecepatan, ya, luas penampang kali kecepatan. Nah, di dalam hidrodinamika air kita belajar 3 hukum atau 3 asas. Yang pertama adalah hukum kontinuitas, di mana artinya debit air di semua tempat adalah yang mengalir adalah sama. Misalnya ada air masuk di penampang A1, kemudian keluar di penampang A2, pasti volumenya sama. Tanpa dengan asumsi tidak menghitung adanya faktor kehilangan. Nanti terakhir kita akan belajar tentang bagaimana menghitung faktor kehilangan. Pertama, anggap dulu Q yang masuk sama dengan Q yang keluar, atau Q itu adalah konstan. Terus bagaimana kalau pipanya bercabang? Sama. Berapapun Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Itu disebut dengan persamaan kontinuitas. Kemudian untuk persamaan energi atau persamaan Bernoulli di bab 7 kita akan bahas minggu depan. Nah, untuk sekarang kalian kerjakan dulu bab 6, contoh soalnya dulu dikerjakan. Supaya kalian memahami apa isi bab tersebut. Ya. Setelah contoh soal di bab 6 kalian kerjakan, di situ ada soal latihan. 1, 2, 3, cuman 3 soal. Silakan dikerjakan bersama-sama grupnya boleh, tetapi tetap laporannya sendiri-sendiri. Sampai di situ jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, Korti Juniarta ya? Mana Juni Kortinya? Juni Artawan, sorry. Ya, Bu. Ya, silakan ditungguin. Ya, artinya Ibu akan offline karena kalian supaya tidak lama online-nya. Kemudian soal 1, 2, dan 3 silakan dikumpul sama Korti paling lambat pukul 1. Ya, jadi dikerjakan sekarang. Kalian masih ada waktu sekitar 2 jam. 1,5 jam lah. Ya, dari sampai 11.50 anggap sampai jam 12, ya kurang lebih sampai 2 jam ya. Pertama, bahas dulu bersama temannya contoh soal, kemudian yang dikumpul di Korti adalah latihan soal 1, 2, dan 3. Jelas ya? Korti, Juni? Jelas, Bu. Ya, ya silakan dikumpulkan tugas temannya untuk bisa dikerjakan hari ini. Nanti kuliah selanjutnya kalau nggak salah pukul 12 ya. Pukul 12.30 kalau nggak salah ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, silakan di absen di Google Form dengan materi adalah hidrodinamika zat cair ya. Oke. Jelas. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Oke. Tidak ada, Bu. Ada dari siapa? Tidak, Bu. Terima kasih. Oh, tidak. Ye. Silakan dikerjakan. Ya, nanti Korti akan ngirim ke Ibu. Ye, selamat siang adik-adik semua. Silakan di absen ya. Siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Terima kasih.
Terima kasih. Ya. Ya. Ngakak.
Oke. Angka anjing. Kesempatan Mika F dan